Dari 1 jam sebelum closing, IHSG ini bergerak di zona hijau pada hari ini dan juga ditutup di zona hijau. Dan tampaknya jadi katalis positif adalah penurunan suku bunga Bank Indonesia, Iva. Betul, tadi ya seperti disampaikan oleh Maria, begitu ya, penurunan suku bunga ini sejalan dengan semakin rendahnya perkiraan inflasi di tahun 2025 dan juga tahun 2026 dan dalam sasaran 2,5% plus minus 1% dan terjaganya nilai tukar rupiah serta perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun kedepannya Bank Indonesia ini juga menyebutkan bahwa akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan juga sasaran inflasi, Maria. Ini sesuai dengan dinamika yang terjadi pada perekonomian global dan juga domestik. Nah, kabar baik pemangkasan suku bunga ini tentu menjadi angin segar ya bagi beberapa sektor, terutama sektor perbankan yang telah mengalami penurunan luar biasa di sepanjang tahun ini. Iya, banyak koreksi. Karena kenapa? Jadi salah satu katalis positif ya, suku bunga ini menjadi gairah bagi sektor perbankan karena lantaran gitu ya dapat memicu penurunan suku bunga kredit. Ya, jika suku bunga kredit turun, maka tingkat penyaluran kredit ini bisa kembali meningkat karena tingkat suku bunga akan jauh lebih rendah, akan lebih menarik sehingga juga meningkatkan daya beli dan juga konsumsi. Harapannya seperti itu. Betul, jadi pro growth ya dan memang inilah yang saat ini juga tampak terlihat begitu ya dari kebijakan tadi yang disampaikan dan kita lihat juga penurunan suku bunga ini betul-betul tentunya diharapkan bisa menjadi katalis yang positif ya Maria. Jadi tidak cuma perbankan saja tapi juga ada sektor-sektor lain seperti sektor properti yang akan bergairah begitu ekspektasinya mungkin juga konsumsi masyarakat di bidang properti ini juga bisa terus meningkat. Betul, selain perbankan ada properti yang menjadi sektor yang juga paling diuntungkan dalam pemangkasan suku bunga Bank Indonesia dan ini tentunya bisa memicu tingkat suku bunga KPR bisa lebih rendah kembali lagi sehingga mendorong lagi daya beli masyarakat terhadap properti. Ditambah lagi kan pemerintah sebenarnya baru saja memutuskan untuk kembali lagi memberlakukan kebijakan insentif pajak berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTN untuk pembelian rumah sebesar 100% untuk periode Januari-Juni 2025 dan 50% untuk periode Juli-Desember 2025, di mana PPN yang terutang itu dari bagian dasar pengenaan pajak atau DPP sampai dengan 2 miliar rupiah dengan harga jual maksimal di 1 miliar rupiah. Nah, bukan hanya perbankan dan properti, kalau kita lihat dari suku bunga ini, ada satu sektor yang juga cukup atraktif, bahkan pergerakannya sampai dengan hari ini pun juga peningkatannya luar biasa. Kemarin 6%, hari ini 7%, yaitu adalah teknologi. Tadi sudah kita kisi-kisikan juga begitu, tadi penguatan sektor di teknologi ini juga cukup signifikan karena tentu saja Maria, kita ketahui bahwa kabar pemangkasan suku bunga BI ini akan menjadi angin segar ya bagi sektor teknologi yang mana perusahaan di sektor teknologi ini sangat rentan terhadap kebijakan suku bunga dikarenakan beban-beban operasional di sektor ini juga sangat rentan terhadap kenaikan jika suku bunga meningkat dan demikian pula sebaliknya ya, jika suku bunga rendah maka perusahaan ini juga dapat diuntungkan tentunya dengan efisiensi biaya pada beban-beban operasionalnya. Makanya langsung melejit ya beberapa saham-saham emiten tadi ya. Teknologi karena ekspektasi itu. Jadi ya selamat berburu di saham-saham yang sektornya terimbas baik dengan penurunan suku bunga. Nah, penurunan suku bunga ini kan memang erat kaitannya dengan mempertimbangkan nilai tukar rupiah ya. Jadi menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Tapi kalau kita lihat di bulan Juli ini ternyata dolar ini sangat-sangat perkasa terhadap beberapa mata uang dunia termasuk juga terhadap rupiah. Barusan juga tadi kita update rupiah kita juga masih tertekan, bahkan sangat tertekan begitu ya compare di beberapa hari lalu begitu untuk rupiah kita saat ini. Betul, padahal beberapa waktu lalu posisi rupiah sebetulnya cukup kuat ya di 16.200-an begitu, hari ini di 16.300-an dan penguatan ini juga tidak terjadi secara tiba-tiba ya untuk dolar Amerika Serikat ini melainkan dipicu oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan mulai dari inflasi Amerika Serikat yang kembali naik, kemudian kebijakan tarif Presiden Donald Trump yang tampaknya sudah cukup final begitu ya, kita sudah melihat begitu seperti apa kebijakan-kebijakan ini terhadap negara-negara termasuk Indonesia, kemudian sikap hati-hati pasar menanti arah kebijakan suku bunga The Fed dan mengutip data definitif indeks dolar Amerika Serikat atau DXY yang mengukur kinerja greenback terhadap mata uang utama dunia tercatat mengalami kenaikan yang signifikan di sepanjang Juli 2025. Dan pada awal bulan indeks dolar AS ini sempat menyentuh titik terendahnya dalam 3 tahun terakhir di level 96,37. Namun setelah itu indeks menunjukkan pemulihan yang cukup tajam ya. Dan kita bisa lihat di sini chartnya begitu Maria. Dan ini juga tentunya kita bisa lihat ini berimbas juga kepada Indonesia ya.
pastinya berimbas kepada Indonesia karena penguatan dolar Amerika Serikat memberikan dampak ganda ya untuk Indonesia, di mana pelemahan nilai tukar terhadap dolar Amerika Serikat juga tidak hanya menjadi isu moneter, tetapi juga berdampak luas terhadap pasar keuangan sektorial hingga kantong masyarakat, Iva. Betul, jadi penguatan dolar ini pastinya ada yang menguntungkan emiten di dalam negeri, ada juga yang memberatkan. Misalnya emiten yang menjual produknya ke luar negeri seperti minyak sawit mentah atau CPO, kemudian juga sektor batu bara, nikel, tekstil yang mendapatkan pembayaran dalam mata uang dolar Amerika Serikat. Tentunya di saat nilai tukar rupiah melemah ya, nilai konversi dolar ke rupiah otomatis lebih tinggi sehingga akhirnya pendapatan mereka dalam rupiah ini meningkat. Dan ini menjadi angin segar ya bagi sektor-sektor yang berorientasi ekspor. Tapi sebaliknya, emiten yang banyak membeli bahan baku dari luar negeri dalam dolar Amerika Serikat, kemudian menjual produknya di dalam negeri dengan harga rupiah, ini tentu akan terkena imbas kenaikan biaya produksi. Nah, ini adalah sektor-sektor seperti retail, farmasi, otomotif, dan makanan minuman yang paling rentan, Maria. Ya, selain itu juga ada perusahaan yang memiliki utang falas ya, dan valuta asing ini juga tertekan beban bunga dan juga pokok utang dalam dolar Amerika Serikat yang naik signifikan ketika nanti dikonversi ke rupiah sehingga laba bersih perusahaan akhirnya tergerus. Nah, selain itu ada resiko lain karena bukan hanya emiten saja tapi resiko capital outflow di mana investor asing yang memegang SBN ya, surat berharga negara saat ini sensitif banget nih terhadap gejolak nilai tukar. Ketika rupiah melemah tajam, kepercayaan investor ini dapat menurun dan mereka memilih menjual SBN lalu beralih ke aset dalam dolar seperti obligasi Amerika Serikat. Dan langkah ini juga menyebabkan harga SBN turun sehingga yieldnya naik ya. Tidak hanya itu, pelemahan rupiah juga bisa mendorong Bank Indonesia nantinya mempertimbangkan apakah akan tetap berada di era suku bunga saat ini ataukah bisa jadi gitu ya kalau terlalu berlarut-larut dia akan kembali menaikkan suku bunga ya karena sangat rentan sekali rupiah ini. Kondisi ini pastinya membuat beban utang atau beban bunga utang pemerintah naik karena pemerintah harus membayar lebih mahal untuk menerbitkan utang baru pastinya. Jadi ini memang sangat banyak begitu implikasinya tadi saling berkaitan dengan antara satu dan yang lainnya, dan tentu yang salah satu yang juga ditakutkan atau bahkan yang paling ditakutkan Maria ini adalah berkaitan dengan inflasi ya. Rupiah yang melemah ini membuat barang-barang impor menjadi lebih mahal ketika dibayar dengan mata uang lokal, dan ini berdampak pada dua kelompok besar yakni barang konsumsi dan bahan baku industri. Iya, dan kenaikan harga barang impor ini bisa memicu inflasi, terutama jika barang-barang tersebut adalah komponen penting dalam rantai pasok nasional. Jika inflasi naik, sementara upah balik lagi ya tetap stagnan, maka daya beli masyarakat akan menurun dan menekan konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain ada gairah begitu ya dengan suku bunga yang turun, tapi dolar yang naik ini juga bisa jadi PR dan imbasnya juga balik lagi ke masyarakat secara keseluruhan. Betul, tentu kita akan terus pantau ya seperti apa perkembangan dan juga dinamika-dinamika terbaru ya Maria. Baik, inilah Market Focus kita hari ini, mudah-mudahan bisa jadi bekal Anda untuk bertransaksi juga di hari-hari setelahnya ya. Dan kita akan lihat nih besok nanti akan seperti apa ya trennya, apakah IHSG akan melanjutkan kembali positifme setelah 8 hari, akan berlanjut ke 9 hari atau 12 hari, bahkan 2 minggu berturut-turut ini apakah IHSG akan terus menguat begitu ya seiring dengan rencana Presiden Prabowo yang juga tampaknya akan negosiasi ulang terkait tarif yang sudah disepakati 19%, katanya nanti mau nego lagi. Betul, dan ini juga menjadi pertanyaan yang kira-kira akan seperti apa begitu ya, karena kemarin juga kan sebetulnya sudah disampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini sepakat untuk menurunkan tarif impor produk begitu ya, dan kita juga bisa melihat begitu tadi seperti disampaikan oleh Maria ya, bahwa sudah terjadi kenaikan yang signifikan untuk pergerakan indeks harga saham gabungan, dan bahkan kalau kita lihat ya di perdagangan 7 Juli ini pergerakan indeks itu di level 6.900-an. Kemudian dalam waktu kurang dari 2 pekan saja begitu ya saat ini pergerakan indeks hampir ke 7.300. Ada kenaikan yang cukup signifikan dalam 2 pekan terakhir, dan tidak lupa pula begitu ya kita akan melihat apakah koreksi akan terjadi pada pekan ini atau justru pada pekan depan begitu ya, biar genap besok 2 hari secara beruntun 10 hari perdagangan kita berada di zona hijau. Tentu akan menjadi pertanyaan ya seperti apa langkah dari ataupun juga next pergerakan indeks harga saham gabungan kita. Kita akan lihat bersama ya, karena dinamikanya begitu menguntungkan tampaknya untuk para investor di pasar modal saat ini.